Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ziyadi wa dhuriyyatina la yu'mir al-jani fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim wa barakatihim fid dunya wa dunya al-akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin wa al-fadhil ahlul kitab Sayyid Ahmad al-Marzuqi summa ila Sayyid Syarha summa Abdullah bin Muhsin al-Attas summa ila nafa'ana Allah bihim ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa wal tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa maftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Bila angkol yang lalu kita sudah selesai membahas tentang seluruh akidah yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Maka akidah yang lalu itu wajib semuanya untuk diimani. Siapa yang tidak mengimaninya, apabila itu berkaitan dengan pokok-pokok keimanan, maka hukumnya kafir. Apabila berhubungan dengan cabang-cabang keimanan, maka hukumnya diperselisihkan oleh ulama. Artinya pokok-pokok itu apa mananya? Ma ya'lamu minad din bi dzarurah, sesuatu yang mudah
diketahui dari semua berita yang ada di dalam agama. Berita yang mudah diketahui dalam agama ini setiap daerah berbeda-beda, karena pendidikan agama di setiap daerah berbeda-beda. Kayak di Indonesia itu ada Jakarta, ada kota-kota yang lain seperti kota-kota yang kental dengan agamanya, kayak di Surabaya, di Jombang, di Jogja, Semarang, Pekalongan. Ini pengetahuan mereka akan berbeda dengan orang-orang di Papua, akan beda lagi dengan orang-orang yang di Aceh, yang di Banten, karena pendidikan agama di sana mungkin lebih kuat daripada yang di Papua, hingga pengetahuan mereka tentang dasar-dasar agama juga akan berbeda. Di Indonesia akan berbeda pula dengan di negeri Yaman, atau di Saudi Arabia, atau di Madinah, yang berbeda. Atau di Mesir, yang di sana ada Al-Azhar, yang rata-rata orang itu mereka pelajar, hingga pengetahuan dasar tentang agama di setiap daerah itu akan berbeda-beda, tergantung pendidikan kuat atau tidaknya di daerah tersebut. Makanya ulama-ulama itu, khususnya ulama Indonesia, harus membuat peta mana yang termasuk perkara-perkara yang maya'lahu minadin bidharurah, sesuatu yang secara mudah itu bisa diketahui. Artinya nggak perlu orang alim untuk tahu itu, hatta orang awam, penjual nasi goreng, penjual ikan teri, ikan peyek akan tahu itu, gitu loh. Nggak harus orang yang di pesantren alim, enggak. Maka ini yang harus dipetakan. Artinya kalau kita punya standar, berarti setiap daerah nanti harus mengajarkan itu semua sebagai standar minim apa yang harus diketahui oleh tiap-tiap orang Islam. Dari perkara-perkara yang mudah di dalam agama itu juga aslinya sebenarnya ada yang untuk mengetahuinya perlu berpikir, perlu nadhari, kayak Tuhan itu Esa. Untuk mengetahui Tuhan Esa itu perlu dalil. Nggak bisa tiba-tiba orang tahu Tuhan itu Esa, nggak bisa. Tapi karena informasi ini sudah diberitakan, maka semua orang Islam akan tahu kalau Tuhan itu pasti satu, gitu loh. Walaupun nanti untuk mengetahui keesaan Allah mereka perlu dalil, tapi setidaknya dari awal mereka sudah akan tahu kalau Tuhan itu pasti satu. Nggak ada orang Islam yang menyembah Tuhan selain Allah, gitu. Jadi walaupun itu disebut maya'lahu minadin bidharurah, sesuatu yang mudah diketahui dalam agama, tapi isinya tetap ada beberapa perkara yang untuk mengetahuinya secara mendetail dia perlu dalil, dia perlu pembuktian. Tahu tentang kudratnya Allah, tahu tentang wujudnya Allah, ini perlu dalil. Barunya alam, perlu dalil wujudnya alam. Tapi berita ini sudah diberitakan secara umum kepada orang Islam. Dari awal mereka itu mendengar berita agama dari orang tuanya, orang tua sudah mengajarkan Tuhan itu ada, Tuhan itu Esa, Tuhan itu berkuasa. Mereka sudah diajarkan sholat 5 waktu, sudah diajarkan bagaimana yang namanya kewajiban puasa, kewajiban zakat. Ini namanya maya'lahu minadin
bidarurah, sesuatu yang secara mudah bisa diketahui di dalam agama. Makanya ketika bicara tentang masalah ini, ada perkara-perkara yang boleh orang Islam itu khilaf. Artinya ketika khilaf, berbeda pendapat, mereka nggak sampai kafir. Tapi ada yang ketika berbeda pendapat, mereka hukumnya kafir. Apa itu? Ya tadi, sesuatu yang secara mudah bisa diketahui di dalam agama. Ini nggak boleh berbeda. Sholat zuhur 4 rakaat nggak boleh beda. Sehari sholat 5 kali, ya nggak boleh beda. Karena perkara itu secara mudah bisa diketahui di dalam agama. Maka dikatakan oleh musannif di sini, wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami suhlatun muyassarah. Dan akidah yang sudah dibacakan oleh musannif ini ringkas dan padat. Bagi orang awam ini perkara yang sangat mudah dan tidak menyulitkan. Kalau dikatakan orang Islam harus tahu ini, kok repot? Nggak repot. Mengetahui ini semua bukan hal yang repot, gitu. Karena ini bukan hal-hal yang perlu diketahui secara mendalam, bukan. Untuk mengetahui ini cukup kamu menghafalkannya. Setelah kamu menghafalkannya, kamu punya pembuktian dalil, dan dalilnya pun dalil yang sangat mudah. Dari sekian banyak dalil, cukup untuk membuktikan keberadaannya Allah, dalilnya wujudnya alam semesta. Siapa sih orang yang nggak tahu wujudnya alam? Semua orang, mau itu orang buta, mau itu orang yang punya mata, akan bisa melihat, akan bisa tahu kalau alam ini ada, gitu. Jadi bukan hal yang sulit, gitu, kecuali untuk mengetahui ini punya standar orang-orang mutakallimin, yang kamu harus tahu yang namanya ta'alluq, tanzil qadim, suluhil qadim, tanzil hadis. Ini repot. Kalau orang Islam semua harus tahu itu, nanti yang masuk surga cuma 1000 orang. Akan sedikit orang yang masuk surga, begitu. Tapi kan ulama mewajibkan ini bukan sesuatu yang perlu diketahui secara mendetail, hanya secara ijmali. Maka dikatakan oleh musannif apa? Ini adalah perkara yang sangat mudah untuk diketahui. Artinya apa? Lafaz-lafaz ini dari mulai awalnya nadhom sampai akhir merupakan akidah yang sudah disusun dengan sedikit kalimat-kalimatnya, nggak diperpanjang, nggak, kalimatnya sedikit-sedikit, maka dibentuk dalam nadhom, hingga kamu bisa menghafalkannya dengan mudah. Ente bisa mensyairkannya, ente bisa menjadikan sebagai hafalan dengan mudah ketika disusun dalam bentuk nadhom. Walaupun sedikit lafaz-lafaznya, tapi ketika mau diulas akan banyak makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Terus ungkapannya tidak mempersulit untuk menghasilkan makna dan ringkas lafadznya, sehingga tidak sulit untuk menghafalkan dan tidak susah untuk mengucapkannya bagi orang-orang awam. Maka ini yang disebut sesuatu yang mudah untuk diketahui. Terus Musannif mengatakan ini adalah akidah. Apa akidah itu?
Akidah itu kalau mau dikembalikan kepada dasarnya itu pegangan. Akidah itu disebut sebagai pegangan. Kalau kiai dulu mengartikan itu, kalau kamu ambil ujung kain kamu, terus kamu ikat, itu namanya apa? Bundelan atau simpul. Sesuatu yang bisa dibundel itu kemudian bisa jadi pegangan, gitu loh. Hingga akan menjadi sesuatu yang kuat untuk dipegang. Sesuatu yang sudah dikumpulkan oleh ulama untuk dijadikan pegangan untuk orang Islam. Jadi perkara-perkara yang mengatur manusia dengannya dan terikat hatinya atas perkara-perkara itu. Karena akidah ini berkaitan dengan perbuatan hati. Akidah ini bukan perbuatan amal, perbuatannya batin, perbuatannya hati kita. Bagaimana hati kita mempedomani itu semua. Setiap agama itu pasti punya akidah, karena mereka akan punya sesuatu yang diyakini atau diimani. Mau agama apa saja, kalau ada agama kok nggak punya akidah, nggak punya nilai pokok, nggak punya pegangan, ya bukan agama namanya. Berarti dia orang-orang yang bebas, orang-orang ateis, orang-orang yang nggak mempedomani atau tidak meyakini tentang keberadaannya Tuhan. Orang-orang ateis itu nggak punya pedoman tentang ketuhanan, nggak punya. Tapi mereka punya pedoman tentang adat, tentang kehidupan. Jadi manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya keyakinan, nggak bisa. Karena untuk menjalankan hidup itu seseorang harus punya yang namanya keyakinan. Kalau dia tidak meyakini tentang ketuhanan, nggak meyakininya, maka dia akan meyakini tentang kejadian alam semesta, adat istiadat. Oh, kalau api pasti panas, kalau makan pasti kenyang. Ini akan dipedomani nih. Oh, kalau hujan, kalau mendung pasti akan hujan. Ini jadi pedoman ya, gitu loh. Jadi manusia itu mau nggak mau akan punya keyakinan, akan punya pedoman dalam menjalankan kehidupan ini. Kalau mereka nggak punya pedoman, mereka nggak bisa berjalan. Karena pedoman ini yang menjadi dasar utama bangunan yang akan kita melangkah di dalamnya. Jadi akidah itu adalah bangunan dasarnya. Kalau kita beragama, maka itu bangunan dasar dalam agama kita. Nanti seluruh bangunan agama akan didirikan di atasnya akidah itu, di atas pondasi itu. Makanya pondasinya harus benar, karena bangunan di atasnya akan mengikuti pondasi. Kalau pondasinya itu nggak benar, mesti bangunannya ya nggak benar, gitu loh. Karena setiap bangunan pasti akan mengikuti pondasinya. Akidah umat Islam itu adalah sesuatu yang dipelajari di dalam ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid itu? Ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar agama yang disertai dengan dalil-dalil yang
meyakinkan, itu namanya ilmu tauhid. Kalau ditanya apa sih ilmu tauhid itu, zaman Nabi nggak ada ilmu tauhid. Iya, ulama menjadikan tauhid sebagai fun atau sebagai mata pelajaran itu agar memudahkan kita mempelajari sesuatu, mengetahui sesuatu. Ulama lah yang memisah-misahkan, oh kalau mau belajar fikih, oh isinya ini loh, tatanan hukum-hukum tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Oh kalau mau belajar ilmu tajwid, oh tatanan membaca Al-Quran. Oh kalau mau belajar ilmu tentang akidah, namanya ilmu tauhid. Dengan dikelompok-kelompokkannya ilmu, kita jadi mudah mempelajari sesuatu. Saya mau belajar nih, mau belajar apa? Agama. Iya, agama itu isinya banyak. Yang mau kamu pelajari ilmu apa? Nah, ketika ulama mengkelompok-kelompokkan, kamu jadi mudah. Oh, saya mau belajar tauhid. Oh ya, berarti ini pelajarannya. Oh, saya mau belajar tafsir. Oh, ini pelajarannya. Oh, saya mau belajarnya hadis. Oh, ini pelajarannya. Nah, kalau saya mau belajar ilmu agama, iya ilmu agama itu banyak. Enggak terus. Kalau kamu mau belajar ilmu agama, terus ente mau mulai dari mana? Harus ada sesuatu yang jadi permulaan untuk dipelajari. Nah, ilmu akidah ini adalah ilmu yang pertama harus dipelajari sebagai seorang muslim. Karena akidah ini menjadi pondasi dari semua bangunan-bangunan yang lain yang akan kamu pelajari. Dari seluruh ilmu agama, yang paling penting untuk kamu pelajari adalah ilmu akidah. Sementara orang sekarang kadang tiba-tiba udah yang penting sholat, belajar wudhu dulu, belajar wudhu, udah belajar sholat dulu, terus belajar ngaji, udah bisa ngaji, baca Quran udah bisa, sholat udah bisa, terus gimana lagi? Udah cukup. Oh, kok cukup? Emang agama itu isinya itu doang? Agama nggak itu doang. Agama itu isinya ada berapa? 3. Iman, Islam, dan ihsan. Itu isinya agama. Kalau ente mau membangun sesuatu, ente harus tahu yang mau kamu bangun dulu. Ente kalau nggak tahu yang mau kamu bangun, gimana mau bangunnya? Ini mau bangun sesuatu tapi nggak tahu isinya apa. Saya membangun agama, iya, ini membangun agama itu dari mana dulu mulainya? Gitu dong. Sama kayak saya mau bangun rumah, dari mana dulu mulai bangunnya? Mau bangun rumah, belinya genteng dulu boleh nggak? Kalau belinya boleh, taruh dulu, jangan dipasang dulu. Mau dipasang di mana? Tahu-tahu genteng aja. Saya mau belajar agama, tapi belinya buku tafsir dulu gimana? Boleh, beli dulu, simpen bukunya. Jangan dipelajari dulu, karena untuk belajar agama ada yang harus kamu pelajari lebih dulu agar bangunan yang akan kamu bangun nanti teratur, tertata, gitu loh. Mana dulu yang harus saya mulai untuk saya bangun, setelah ini mana, setelah ini mana, hingga bangunan itu akan terbentuk dengan rapi, dengan bagus, dengan elok, dan menjadi bangunan yang bisa dipakai, mengamankan untuk kamu, mengamankan isi keluarga kamu, mengamankan orang lain di sampingnya, nggak takut roboh, gitu dong. Kan yang namanya sholat itu kan tiangnya agama, Beb. Jadi kita harus langsung sholat. Kalau agama nggak ada sholat, ya nggak kelihatan tiangnya. Tiang itu satu bangunan yang ada di dalam rumah.
tiang nggak akan bisa berdiri kalau nggak nempel di pondasi lah. Tiang mau nempel di mana? Masa ada tanah tahu-tahu tiang ambruk tiangnya dong. Main tanah main tiang aja, nggak bisa. Tiba-tiba ada tiang, nggak bisa. Jadi kalau ada orang kok udah yang penting sholat ini mau dibangun di atas pondasi apa? Maksudnya di atas pondasi mengetahui iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui al-ma'bud bihaqqin, ada yang berhak untuk disembah. Sholat itu bangunan tentang kamu menyembah Allah. Nah, sebelum kamu sholat, kamu kenal dulu sama Allah. Gimana kamu tahu-tahu mau sholat, mau puasa, mau ibadah, tapi kamu nggak kenal sama yang kamu ibadahi? Nggak sah, nggak? Kamu nggak akan sah sholat kamu, nggak sah ibadah kamu, nggak sah wudhu kamu kalau kamu nggak kenal sama Allah. Nggak sah, nggak? Berarti sebelum semua bangunan agama yang lain itu kamu bangun, kamu kerjakan, yang pertama harus kamu bangun adalah bangunan akidah, karena ini bangunan pokok utama yang harus didirikan. Makanya orang jangan buru-buru kayak orang sekarang itu karena akalnya terlalu pinter, dia menemukan metode belajar dengan cepat. Yang tadinya orang harus belajar lama, dengan dia berpikir mau bikin metode belajar dengan cepat, nggak masalah metode itu. Mau belajar baca Al-Quran, dulu orang dimulai dengan mengenal huruf alif, ba, bagaimana tempatnya alif di mana, ba di mana, ta, ain, ghain, ha, ada kho. Sekarang udah nggak ada, kelamaan, langsung a, ba, ta. Udah nggak ngerti alif, ba, ta, udah nggak ngerti. Kayak metode yang lama itu ketinggalan. Langsung aja kita metode yang lebih cepat. Ketika metode ini diterapkan, nanti akan muncul dampaknya. Ketika kamu baca Yasin nggak bisa, bacanya Yasa. Baca alif bata, baca apa alif lamim, alama. Nah, nggak ngerti ini apa, huruf apa ini. Alif, saya nggak pernah belajar alif, nggak ada. Kenapa? Pertama belajarnya sudah langsung abatasa, nggak kenal alif, ba, ta, sa, nggak kenal. Ini dampaknya akan ada sesuatu yang merugikan gitu loh. Begitu pula ente mau belajar ilmu-ilmu yang lainnya, boleh nggak pakai metode cepat? Boleh. Yang penting jangan sampai punya dampak yang buruk, karena metode kamu itu harus sesuai. Artinya yang jadi kepentingan di dalamnya harus kamu bangun semuanya, walaupun kamu kemudian pakai metode yang lebih cepat dari yang lainnya. Nah, untuk bangun agama dengan cepat gimana? Bangun agama yang nggak bisa cepat-cepat. Ente cepat-cepat bangun agama mau jadi apa? Maksudnya ini guru-guru itu mau jadi apa? Mau jadi kiai ya, atau mau jadi apa namanya, seorang dai, atau ente mau cukup jadi orang Islam. Kalau untuk bangun agama itu diburu-buru, maka nanti akan ada perkara yang tertinggal di dalamnya. Ya, jadi penting orang itu mengetahui bahwa kalau ilmu agama itu luas, maka di dalam ilmu agama ada hal pertama yang harus dipelajari, yaitu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia itu mengenal kepada Tuhannya dengan yakin.
yakin. Maksudnya dengan yakin itu maknanya dengan dalil, gitu loh. Yakin itu apa? Yakin itu ilmu bidalil, itu namanya yakin, gitu loh. Itu tapi kan orang-orang di luar Islam juga banyak punya keyakinan. Mereka tidak disebut yakin secara sebenarnya. Mereka itu hanya yakin-yakinan, bukan yakin beneran, bukan. Yakin beneran itu sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Itu namanya yakin beneran. Karena yang namanya yakin itu tidak boleh mengalami perubahan, nggak boleh adanya sebuah perubahan. Kalau ada keyakinan kok berubah, gimana? Ya bukan keyakinan namanya, keyakinan kok berubah. Pondasi agama kok berubah, gimana? Pondasi itu nggak boleh berubah. Makanya ketika seorang itu sudah tahu mana permulaan yang harus dipelajari, nanti bangunannya mesti beres. Nah, sekarang ini kalau saya membelakangkan belajar akidah gimana, Beb? Saya mendahulukan ilmu-ilmu yang lain dulu, akidahnya saya belakangin gimana? Nanti akan ada dampak seperti seorang sebelum dia belajar akidah, dia sudah belajar dulu mengenal tentang sejarah kenabian, cerita-ceritanya para nabi, ceritanya tentang wali-wali, ceritanya tentang orang-orang soleh. Nanti hal ini akan menyebabkan dengan cerita itu kamu pakai untuk membangun akidah. Seperti kamu mendengar cerita tentang Nabi Adam. Oh, Nabi Adam itu punya salah, dia dikeluarkan dari surga. Maka dengan kamu dengar cerita Nabi Adam punya salah, akan terbangun di pikiran kamu, oh berarti Nabi itu bisa saja punya salah. Maka ketika ini tertanam di hati kamu, itu akan jadi akidah. Oh, Nabi boleh saja punya salah. Cerita yang lainnya lagi tentang apa? Bagaimana ceritanya Nabi berbohong. Ada Nabi, cerita Nabi Ayub pernah sakit sampai korengan. Ini akan menjadikan kamu membangun keyakinan yang salah tentang Nabi. Makanya sebelum kamu melangkah kepada bangunan-bangunan yang lain, ulama mengharuskan kamu mengerti dulu akidah. Nanti ketika kamu sudah dapat cerita tentang itu semua, ini nggak akan merubah pondasi keyakinan kamu. Kenapa? Bangunan yang akan kamu bangun di atasnya akan kamu sesuaikan dengan pondasi di bawahnya. Ini ada cerita Nabi Ayub, tapi di pondasi bawah kita sudah mengenal seorang nabi itu dijaga oleh Allah sifat-sifatnya, dijaga oleh Allah kemuliaannya, dijaga oleh Allah keutamaannya. Maka ketika kamu mengimani cerita Nabi Ayub, nggak akan sampai mencederai kemuliaannya seorang nabi. Ente cerita Nabi Adam nggak akan mencederai tentang kenabiannya Nabi Adam. Kenapa? Sebelum ente dapat cerita Nabi Adam, kamu sudah punya pondasi yang benar di bawahnya, bahwa Nabi itu harus maksum, Nabi dijaga oleh Allah dari kesalahan. Kalau dia punya kesalahan, kesalahannya hanya kecil, yang kesalahan itu nggak punya dampak apa-apa, hingga nggak mengurangi derajat kemuliaannya kalau mau disebut salah.
galau. Gitu loh, jangan tiba-tiba belajar kelamaan langsung aja cerita ini. Begitu pula orang tiba-tiba langsung belajar ilmu tafsir, ngaji tentang mengerti apa itu Al-Quran, baca terjemahnya Quran, nanti repot lagi, akan mensifati Allah dengan sifat-sifat seperti sifatnya makhluk gitu. Ini loh dampak yang merugikan ketika seseorang itu mempelajari agama tapi tidak berurutan cara belajarnya. Maka yang wajib pertama dipelajari bagi setiap orang muslim adalah belajar ilmu akidah. Bagaimana dia membangun dasar pengenalan tentang Allah, dasar pengenalan tentang para nabi, dasar pengenalan tentang apa yang harus dibangun di bawah, yang nanti di atasnya akan terbangunlah bangunan-bangunan agama yang lainnya. Makanya pertama diwajibkan adalah mengenal Allah dan mengenal para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini loh pondasi utama yang harus kita ketahui dari sekian banyaknya ilmu agama yang wajib kita pelajari. Makanya orang-orang dulu itu kitabnya cuma 3. Kalau ente nggak sempet, nggak mau jadi kiai, kitabnya cukup 3. Apa? Yang pertama kitabnya Aqidatul Awam atau Sifat 20. Yang kedua kitabnya Ilmu Fikih Safinah atau kitabnya apa? Sulam Taufik. Itu orang tua kita dulu itu doang kitabnya. Tambah lagi satu lagi kitab tasawuf. Ambil kitabnya Imam Ghazali, apa? Kitab-kitab tentang bagaimana kamu belajar tentang menata hati, bagaimana menata ikhlas, bagaimana ridho. Ini kalau sudah ada 3 ini kamu miliki, sudah kamu cukup sempurna. Jadi kamu sudah membangun agama dari mulai iman, Islam, ihsan. Lah kalau mau jadi kiai, oh beda lagi. Jangan cerita dah. Kalau mau jadi kiai jangan cerita, udah pokoknya. Kalau untuk jadi kiai itu nggak butuh setahun, 2 tahun, puluhan tahun aja. Kadang ente baru paham satu fan ilmu. Yang namanya orang mau jadi spesialis itu punya satu fan ilmu yang mendalam. Makanya ilmu sekolahan kita itu rata-rata ilmunya luas, tapi matematika sedikit, fisika sedikit, biologi sedikit, yang penting banyak. Artinya nggak ada keahliannya, jadinya di matematika nggak ahli, di fisika nggak ahli. Yang begitu kalau mau jadi orang awam ya nggak apa-apa, tapi kalau mau jadi orang alim ya nggak bisa. Orang alim itu harus punya satu ilmu yang mendalam, pindah lagi dalam hingga dia membidangi setiap ilmu yang akan ada dalam agama. Apalagi mau jadi seorang ulama itu warasatul anbiya, beda nih, beda sama ustadz itu jangan disebut ulama gitu loh. Ulama sudah pangkatnya sudah khusus gitu loh, ini disebut al-alim, al-alama, udah pangkatnya khusus. Kalau cuma ustadz, dia hanya membantu orang lain mengajarkan satu bidang ilmu. Oh saya tahu bidang ilmu ini, saya ajarkan. Oh ini ustadz ini. Tapi kalau ini ulama, oh bukan. Kalau disebut ulama itu sudah warasatul anbiya. Nabi punya satu ilmu doang gitu? Ya enggak, Nabi. Kata Sayyidina Ali apa? Saya belajar dari Nabi itu 1000 fan ilmu, 1000 ilmu. Coba. Katakan apa? Ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku itu kotanya ilmu, dan kalau kamu pengen tahu tentang Sayyidina Ali, dialah pintunya.
Nanti pengen tahu ilmu-ilmu apa yang ada dalam saya, tanya sama Sayyidina Ali, dia pintunya. Artinya nanti mau belajar ilmu yang dipahami Nabi yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadis, Sayyidina Ali itu pintunya. Ini mau belajar ilmu apa saja. Kenapa kok sekarang pada hilang? Bukan pada hilang, orang sekarang hanya mengambil yang dibutuhkan dirinya, yang dia nggak butuh nggak dipelajari. Makanya banyak ilmu yang kemudian hilang, habis, hilang orangnya, habis, generasinya berikutnya nggak ada yang mau belajar lagi, habis, terus begitu. Sampai sekarang ini ilmu akidah juga menjadi ilmu yang sekarang sudah jarang sekali diajarkan, gitu loh. Padahal ini pondasi agama, tapi sudah sedikit orang yang mengajarkan. Coba ente cari majelis yang rutin membaca Aqidatul Awam, ada nggak? Kalau baca doang hafalan banyak. Coba majelis yang mengungkap, mempelajari apa isinya Aqidatul Awam udah sedikit. Ente cari di Jakarta bisa dihitung pakai jari, gitu loh. Banget sedikitnya orang-orang yang mempelajari pokok-pokok dasar agama. Padahal ini loh yang menjadi bangunan pertama yang harus diketahui tiap-tiap orang Islam. Nah, dampaknya ini apa? Banyak. Muncul orang-orang Wahabi, muncul orang-orang Salafi, karena tadi mereka membangun agama langsung dari mulai belajar bahasa Arab, belajar ngaji, langsung belajar tafsir, Quran, hadis, belajar ilmu fikih. Kalau saya udah bisa bahasa Arab, mau apa lagi? Iya, kalau cuma belajar bahasa Arab, nggak perlu jadi di pondok pesantren. Kalau mau belajar bahasa Arab, lu jadi TKW aja ke Arab juga pinter bahasa Arab, dapat duit lagi. Kalau belajar bahasa Arab kok langsung dikira orang yang ngerti bahasa Arab ngerti agama? Enggak. Banyak orang Arab yang kafir, banyak. Abu Lahab kafir, Abu Jahal kafir, pinter bahasa Arab. Bukan pinter lagi, anak kecilnya orang Arab itu pinter-pinter bahasa Arab. Tapi enggak terus kalau bisa bahasa Arab mesti bisa agama. Jadi untuk sampai kepada membangun agama dengan benar, diawali dengan belajar ilmu akidah. Maka dikatakan sampai la yasihul ibadah qabla ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah sebelum kamu mengenal kepada Tuhan kamu. Kenapa? Ibadah itu apa? Ibadah itu mau mengabdikan diri kepada Tuhan. Lah kamu nggak kenal Tuhannya, lagi gimana mau disebut ibadah? Gitu loh. Orang yang mau ibadah itu harusnya kenal dulu sama yang mau disembah. Kenal Allah, kenal sifat-sifatnya, mana yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang jaiz pada Allah. Maka penulis kitab ini memudahkan kita untuk mengetahui itu semua dengan apa? Dengan membuat susunan-susunan yang mudah untuk dipelajari. Itu loh. Disebut namanya apa? Dalam bentuk nazom. Dalam bentuk apa? Kalimat-kalimat yang tersusun seperti bait-bait syair yang mudah untuk dipelajari. Maka kitab ini adalah kitab akidah yang muhtasoroh. Muhtasoroh itu secara bahasa dikatakan apa? Sedikit lafadznya tapi padat maknanya. Terus walil awami sahlatun muyasaroh. Maka kitab ini bagi orang awam itu sangat mudah. Apa sih orang awam itu? Orang awam di sini adalah para pemula.
orang-orang yang baru mau membangun agama, anak-anak kita yang baru mukallaf, anak-anak kita yang baru berusia mulai 15 tahun, mulai mau mengenal agama, maka disebut namanya orang awam atau orang-orang pemula. Maka mereka wajib mempelajari pertama ilmu adalah tentang ilmu akidah, agar di permulaan itu mereka bisa mengenal pondasi-pondasi agama. Kalau anak kamu nggak kamu ajarkan ilmu akidah ini, mereka akan belajar ilmu akidah dari orang lain. Anak kamu itu ketika dari kecil kamu suruh nih, nak sholat. Kenapa saya harus sholat, Pak? Kamu diciptakan Allah. Allah itu ada. Kamu harus nyembah Dia. Kalau kamu nggak belajar akidah, nggak ngajari akidah sama dia dengan benar, dia akan nanya, Allah itu di mana, Pak? Akan nanya dia. Lah, ketika kamu nggak bisa jawab gimana? Dia akan belajar dari orang lain nanti. Makanya orang-orang yang memeluk agama yang lain, mereka semua akan membuat penampakan Tuhan mereka. Tuhan mereka itu ditampakkan dalam bentuk patung, dalam bentuk gambar ini, dalam bentuk. Kenapa? Agar mereka menganggap ketika saya menyembah lebih gampang dulu Tuhannya. Lah, ketika anak-anak kita bertanya, kamu nggak bisa jawabnya, ini yang membuat mereka, Bapak itu Tuhannya ada nggak sih, Pak? Gitu. Kalau ada di mana? Masa saya suruh nyembah tapi nggak kelihatan barangnya? Maka dari sini loh kita harus mengajarkan ilmu akidah kepada mereka agar mereka tahu tentang Tuhan. Oh, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu bukan benda. Allah bukan sesuatu yang bertempat. Allah itu yang menciptakan tempat. Allah ada sebelum tempat ini ada, hingga Allah nggak butuh tempat. Itu mestinya diajarkan hingga mereka punya, oh jadi kalau dia itu ada tempatnya, berarti dia itu diciptakan. Allah adalah pencipta tempat, maka Allah tidak membutuhkan tempat. Ini dicetak dari sejak kecil kepada anak-anak kita hingga mereka akan tahu. Nggak mengatakan Allah di atas, nggak mengatakan Allah itu duduk di langit. Tanpa pelajaran ini mereka nggak akan menjadi orang muslim yang baik, yang benar. Maka inilah akidah yang harus diajarkan kepada tiap-tiap anak-anak kita sebagai pemula untuk mengenalkan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut namanya apa? Aqidatul awam, gitu loh. Dasar-dasar agama untuk orang-orang awam. Siapa orang awam di sini? Para pemula yang baru mau belajar ilmu tentang agama. Nah, kalau sudah ngaji ilmu ini, maka dia sudah menggugurkan kewajiban, karena belajar ilmu agama hukumnya wajib. Belajar ilmu akidah menjadi di antara semua yang wajib, yang paling wajib ya ini. Sholat wajib, puasa wajib, ilmu fikih wajib, ilmu hadis wajib, ilmu tafsir wajib. Di antara semua yang wajib ada yang paling utama, namanya ilmu akidah. Maka disebut namanya ilmu akidah itu apa? Sebagai tuannya semua ilmu yang lain. Ilmu yang lain itu menjadi cabang. Ilmu akidah itu pokok digambarkan. Ilmu yang lain cabangnya. Kalau kamu sudah ngerti pokoknya, nanti cabangnya akan mengikuti.
ikuti, jangan dibalik. Ilmu akidah mau ikut aja, tauhid mau nggak usah dalam-dalam, nggak usah dalam, dasar aja, dasar aja enggak pakai mau dalam, dasar aja enggak. Makanya kalau kita nyampaikan ilmu ini sama masjid-masjid, majelis-majelis, ilmu tauhid mah pusing, Bib. Yang ngomong ilmu tauhid pusing siapa? Kalau kamu disuruh belajarnya yang mendalam, memang itu pusing, karena memang itu butuh pemikiran orang-orang yang cerdas. Nah, kalau cuman menghafalkan, mengetahui Allah hanya cukup dengan dalil wujudnya alam, mana sulitnya di mana, gitu loh. Makanya harus hati-hati sama orang-orang yang mengatakan gak usah belajar ilmu tauhid, gak usah belajar ilmu akidah, udah yang penting ilmu fikih. Ini hati-hati sama orang-orang seperti ini nih. Ini orang-orang merusak. Gak ada tuntunan untuk mengatakan seperti itu, nggak ada gitu. Kalau dulu mungkin zaman ilmu tauhid itu masih bercampur dengan ilmu-ilmu filsafat, dengan ilmu-ilmu orang-orang yang rusak, mungkin lah. Sekarang ulama sudah memudahkan kita sampai muncul akidatul awam, ini sudah memudahkan kita. Bagaimana perkataan itu kok masih muncul? Nggak usah ngaji ilmu tauhid, nanti itu kalau masih dipelajari. Ini sudah dibelakangkan, nggak pernah dipelajari. Jadi kita mewanti-wanti jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengikuti atau terjebak dengan bahasanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa ilmu tauhid ilmu yang tidak perlu dipelajari, cukup ngaji ilmu-ilmu yang lainnya, karena kan ilmu agama itu yang penting kelihatan bangunannya. Makanya banyak, kenapa sih kok tiba-tiba ada artis tahu-tahu masuk Kristen, padahal dia sudah beragama dari kecil sampai gede. Kenapa sih kok ada tiba-tiba orang itu masuk Buddha, keluar Islam? Karena ketika dia membangun agama tidak dibangun dari akidah, maka bangunannya akan punya resiko roboh, punya resiko hancur. Walaupun dia udah sholat, sampai dikatakan kemarin ada penghafal Quran masuk, ada. Kok bisa? Coba, penghafal Quran kok bisa masuk Kristen, bisa keluar Islam? Kenapa? Karena dari awal dia sudah salah menata, gitu loh. Yang dibangunkan dulu, yang diajarkan dulu bukan ini, gitu loh. Makanya ini hal yang penting. Islam mengajarkan kita yang paling utama mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengenalnya Allah harus disertai dengan dalil. Dalilnya apa? Berpikir, mikirnya yang ringan-ringan aja, mikirnya yang mudah-mudah aja, gitu loh. Makanya saya punya majelis namanya apa? Ngopi Mix. Ngobrol perkara iman sambil mikir dikit aja. Dikit itu apa? Orang awam pun bisa sampai ke situ, gitu loh. Nggak usah mikir yang mendalam-dalam, nggak usah. Mendalam itu kalau kamu mau jadi ulama, mau jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi orang-orang khusus, perlu mendalam.
Nah, ini yang membedakan agama kita dengan agama selain Islam. Di agama selain Islam, kamu tidak boleh berpikir. Coba, kamu tanya agama yang lain. Ketika ada orang nanya, Pak Pendeta, kenapa sih kok Tuhan itu 3 tapi 1, 1 tapi 3? 3 itu isinya 1, 1 itu isinya 3. Saya kok nggak usah nanya. Pendetanya aja bingung, apalagi ente. Kalau kamu nanya-nanya berarti kamu nggak yakin. Itu kalau orang Islam mengajarkan agama seperti itu, terus bedanya apa? Islam dengan selain Islam, itu loh. Sedangkan Islam, dalam Islam Allah menyatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ada yang nanya tentang aku, jawab, aku itu dekat. Dekatnya bagaimana? Jelaskan, gitu dong. Allah katakan dalam ayat yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah. Jadi bukan kamu suruh mempercayai doang, bukan, tapi kamu disuruh mengetahui dengan ilmu kamu. Ini loh bedanya manusia yang dikaruniai Allah akal untuk berpikir dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ketika kamu dikaruniai Allah berpikir, kemudian akal kamu nggak kamu pakai untuk berpikir, berarti kamu nggak mensyukuri nikmatnya akal yang Allah berikan. Apa akal kamu cukup dipakai untuk cari duit? Hah? Kalau akal dipakai untuk cari duit, kamu kalah sama monyet. Monyet bisa makan, nggak butuh akal, gitu loh. Gitu loh. Makan, dapat makan. Kalau ente butuh hanya untuk mencari makan, perlu akal. Kayak akal tuh nggak punya manfaat yang lainnya. Allah bikin akal tuh untuk apa, gitu loh. Maka akal ini sarana utama untuk berpikir mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itu sarana utama untuk mengimani kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berpikir, oh, Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi atau bukan? Sebatas mana saya harus berpikir menemukan dalilnya sampai kamu nemu, oh, Nabi Muhammad itu diberi oleh Allah mukjizat. Maka mukjizat ini setelah dipikir itu adalah pembenaran dari Allah tentang kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh fungsinya. Jadi akal kita harus mandiri. Kamu harus menggunakan akal kamu untuk sampai bisa memahami apa yang namanya kebenaran keberadaan Allah, kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuman dipaksa untuk taklid, bukan. Udah ikut aja. Orang yang taklid itu selamanya dia nggak akan punya kebenaran, nggak akan pernah tahu yang namanya kebenaran, nggak pernah tahu. Walaupun dia punya keyakinan, umpamanya mantep, tapi yakinnya bukan dengan kebenaran. Nanti akan ada masanya dia roboh, ada masanya dia ragu, ada masanya dia goyang, ada masanya dia bimbang, karena keyakinannya nggak dibangun dengan pengetahuan. Maka taklid itu boleh untuk doktrin pertama anak-anak kita ketika usia 7 tahun, 8 tahun, doktrin mereka taklid sama orang tuanya. Nanti setelah dia dewasa 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, ajak mereka berpikir tentang Allah hingga tahu apa yang selama ini saya ajarkan, ini loh kebenarannya, ini yang nggak ada di agama yang lain.
Mereka sejak kecil disuruh taklid, sampai tua hanya modal taklid. Agama lain setelah dia dari kecil taklid kepada gereja, taklid kepada pura, taklid kepada agama-agama mereka, sampai mereka tua mereka nggak pernah tahu kebenaran agamanya, nggak pernah tahu. Orang Islam enggak, dari kecil suruh taklid, setelah gede disuruh mencari kebenaran agamanya, hingga kamu tahu bahwa agama Islam betul-betul agama yang benar. Bukan, oh saya taunya mah agama Islam benar kata orang tua saya. Oh bukan, kamu harus berpikir sendiri bahwa agama Islam betul-betul agama yang benar, dengan cara kamu berpikir secara mudah sesuai yang diajarkan oleh para ulama. Makanya kalau kamu lihat di berita-berita TV para artis-artis banyak yang ragu, banyak yang bimbang, karena tadi dari kecil mereka diajarkan taklid, tapi nggak menemukan sosok seorang kiai yang mengajarkan dia cara berpikir untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah akhir-akhir ini ilmu tauhid, ilmu kalam mulai nih naik daun lagi, karena sudah mulai banyak ulama-ulama yang dia cara beragamanya dengan berpikir. Kamu lihat di TV mulai muncul, siapa itu? Artis itu siapa? Yang banyak sebetulnya, yang Cina, Felix Xiao. Dia beragama dengan cara berpikir, hingga dia banyak menyadarkan orang, jangan ikut-ikutan, mikir, ini dalilnya, gitu loh. Dan kelompok-kelompoknya Ustadz Felix Xiao itu mengajak kita berpikir. Orang-orang yang lainnya, Ustadz Nuruddin mulai muncul lagi, Habib Ali Bagir Segah mulai muncul lagi. Banyak ulama Indonesia yang mulai memunculkan bagaimana mengajak kembali orang-orang yang didoktrin tentang agama, diajak berpikir untuk mengetahui kebenaran agamanya. Jadi bukan selamanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan boleh pada awalnya, tapi setelah dia punya akal untuk bisa berpikir, ajak anak-anak kita untuk berpikir mengetahui kebenaran agama Islam. Sebatas mana? Sebatas akidatul awam ini cukup. Ini namanya fardu ain. Lebih dari ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ente punya himmah yang kuat mengenal Allah, punya keinginan yang kuat tambah mengenal Allah, ya nambah naik level ke kitab-kitab setelah ini. Ada kitab Jauhar Tauhid, ada kitab Kifayatul Awam, ada kitab As-Sanusiyah. Naik itu levelnya dari yang tadinya tentang fardu ain meningkat gitu loh. Tapi kalau kamu merasa yang saya penting punya akidah, ya ini cukup akidatul awam sebagai pondasi seseorang mengenal kepada Allah dan mengenal kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Nabi, apa sifat-sifat Nabi, apa yang diimani dari beritanya Nabi, maka akidatul awam sudah mencukupi untuk membangun dasar-dasar agama untuk setiap orang Islam. Ini loh yang harus kita ketahui, bahwa ini adalah walil awami sahlatun muyassaro. Muyassaro itu maknanya lafadznya sedikit, jadi kamu nggak membingungkan gitu loh, nggak repot, sedikit lafadznya, dia baca selesai gitu loh. Nggak jelimut aja, enggak. Dan tidak sulit menghafalkannya di luar hati, di mulut. Banyak anak-anak kita yang kecil-kecil sudah hafal akidatul awam. Menunjukkan apa? Mudah untuk dihafalkan. Karena kitab ini tuh kitab khusus, kitab yang dikatakan dia susunan kalimatnya didatangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penulisnya itu
mendapatkan ini melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membacakannya, lalu dia menyalinnya dan menyebarkannya kepada yang lain. Ini bahasa yang mudah untuk dihafalkan. Jadi kita tahu sekarang nih bahwa kalau kamu belajar ilmu agama itu banyak. Yang pertama dipelajari adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Setelah itu barulah kamu boleh belajar ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu fikih. Dari ilmu fikih naik lagi mau belajar ilmu hadis, mau tafsir, mau tasawuf. Itu langkah-langkah setelah kamu belajar ilmu akidah. Terus besok kita akan sambung kepada Nazimutil ka Ahmadul Marzuki mayantami li sadiqil masduki. Pengarang kitab akidah ini, penazom yang mengarang nazom ini adalah Syekh Ahmad Marzuki, yang dia memiliki bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa anana asrafna la ashrafna fatum alaina tauba taghsil kulli hauba wa tulana waghfir li walidina rabbi wal ali wal ihwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judal mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli na'udhu bi kulli suli Sallallahu alaihi wasallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dadatosi suhbi walhamdulillahi fil bari wa tanahi Kana rabbika rabbil izzati amma yasifun Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.